Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha segala-galanya. Dia melampaui segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, termasuk melampaui manusia. Jadi tema pelajaran kita kali ini, Tuhan tidak pernah tertidur, adalah tema yang sengaja dibuat untuk memberikan penekanan betapa demi menolong dan mewujudkan rencananya yang sempurna terjadi di dalam hidup kita. Dia terus-menerus memikirkan kita. Kita ada di dalam hatinya, kita ada di dalam pikirannya, tak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Raja, yaitu Raja dari kerajaan yang tak tergoncangkan. Dia bukan presiden atau perdana menteri, bahkan dia bukan pemimpin agama. Agama tidak pernah ada di dalam rencana dan pikirannya. Dia tidak pernah membawa misi agama ke bumi. Tentu saja terdapat perbedaan yang sangat jauh antara raja dengan presiden atau perdana menteri. Di antaranya, satu, kuasa dan perkataan atau perintah presiden atau perdana menteri tidak mutlak. Karena sistem pemerintahannya adalah demokrasi, maka kekuasaan pemerintahan dipisah atau dibagi dengan yudikatif dan legislatif. Yang kedua, presiden dan perdana menteri dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Karena dipilih dan diangkat oleh rakyat, maka dia bisa dijatuhkan oleh rakyat. Yang ketiga, presiden atau perdana menteri tidak memerintah selama-lamanya. Ada batas waktu periode pemerintahannya. Sedangkan pada sistem pemerintahan kerajaan, satu, perkataan atau perintah raja adalah mutlak. Sehingga jika suatu saat dia mengeluarkan perintah, maka perintah itu tidak bisa dibatalkan termasuk oleh raja sendiri. Yang kedua, raja tidak dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara, tetapi lahir sebagai putra mahkota dan kemudian setelah raja mangkat, putra mahkota naik tahta menjadi raja. Yang ketiga, seluruh wilayah, kekayaan alam serta penduduk kerajaan adalah milik raja. Suatu ketika, Darius raja kerajaan Babel oleh ikrik dari para pembantunya mengeluarkan sebuah titah yang berisi bahwa di seluruh teritori kerajaan tidak boleh seorang pun yang boleh sujud menyembah kepada ilah lain selain kepada Raja Darius. Jika ada yang melanggarnya, maka akan dicampakkan ke dalam gua singa. Daniel menolak titah itu. Dia hanya mau sujud menyembah Yahweh Elohim Tuhan yang hidup dengan berdoa menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Sikap pembangkangan Daniel ini dipergoki oleh para pejabat tinggi dan wakil Raja Darius. Lalu mereka menghadapkannya ke raja agar selanjutnya dia dilemparkan ke gua singa sesuai titah raja. Raja Darius sendiri secara pribadi sesungguhnya sangat mengasihi Daniel, mengingat jasa baik Daniel yang pernah menjelaskan arti mimpinya beberapa waktu yang lalu. Namun dia harus tunduk kepada perintah yang telah dia titahkan. Daniel pasal 6 ayat 14 dan selanjutnya menjelaskan kisah ini. Alkitab menuliskan bahwa Raja Darius sangat bersedih hati dengan keadaan ini dan dia berusaha mencari jalan untuk melepaskannya. Bahkan sampai matahari terbenam dia masih berusaha untuk menolong Daniel. Kemudian raja masuk ke istananya dan berpuasa semalam-malaman. Sepanjang malam itu dia memutuskan tidak dihibur oleh para istri dan selirnya, dan malam itu dia tidak bisa tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa guna mengetahui apakah Daniel masih hidup atau sudah mati dicabik-cabik oleh gerombolan singa itu. Dan ternyata Tuhan menjaga Daniel semalam-malaman itu. Daniel hidup dan sehat walafiat. Raja sangat senang. Jika Darius raja penyembah berhala sangat mengasihi, sedemikian sayang dan peduli kepada Daniel, lebih daripada itulah Bapa kita sayang kepada kita. Dia tidak pernah terlelap demi memastikan kita anak-anaknya ada dalam keadaan shalom. Tuhan kita jauh lebih peduli dengan nasib kita anak-anaknya daripada semua upaya yang kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri. Bagi Tuhan, keberhasilan kita, kebahagiaan kita, serta kemenangan kita adalah demi menjaga dan mempertahankan nama besarnya, menjaga integritasnya, serta menjaga reputasinya.